Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Hanif dari PPSI 2018A. Akan sedikit menerangkan tentang strukturalisme. Strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamiah sebagai bangun teoritis atau abstrak yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan suatu sama lain, relasi sintakmatis dan paradigmatis. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme menentang teori mimetik yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan. Teori ekspresif yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang, dan menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Dalam perkembangannya terdapat banyak konsep dan istilah yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Misalnya, strukturalisme Perancis yang terutama diwakili oleh Roland Barthes dan Julia Kristeva mengembangkan seni penafsiran struktural berdasarkan kode-kode bahasa teks sastra. Melalui kode itu diungkap kode-kode reprotika, psikoanalitis, sosiokultural. Mereka menekankan bahwa sebuah karya harus dipandang secara otonom. Perbedaan pendapat dalam teori strukturalisme sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu strukturalisme formalis, strukturalisme genetik, strukturalisme dinamis yang pada dasarnya secara global. Strukturalisme menganut paham penulis Paris yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure yang memunculkan konsep bentuk makna. Saya akan memberikan contoh tentang analisis struktural novel O karya Eka Kurniawan oleh Pandu Dian Sasmara, Amrizal, dan Bustanul Lubis, jurusan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Bengkulu. Novel O karya Eka Kurniawan adalah novel yang bercerita tentang seekor monyet yang ingin menjadi manusia. Novel ini memiliki uraian singkat yang berada sampul belakang novel tentang seekor monyet yang ingin menikah dengan kaisar dangdut. Sudah ada 2 tokoh yang diketahui sebelum menikmati novel ini lebih jauh. O ini adalah seekor monyet dan kaisar dangdut. Keseluruhan novel ini tidak hanya bercerita tentang kedua tokoh itu saja, namun ada banyak karakter atau tokoh dengan berbagai watak yang memiliki kisahnya masing-masing dan berkaitan dengan O. Memiliki alur atau plot yang rumit dengan latar kehidupan orang-orang menengah ke bawah. Pesan yang tersimpan rapi dalam keseluruhan isi cerita. Di sini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan unsur intrinsik serta keterkaitan antar unsur dalam novel O karya Eka Kurniawan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural. Langkah kerja struktural yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Membangun teori struktur sesuai dengan genre yang diteliti. 2. Melakukan pembacaan secara cermat, mencatat unsur-unsur struktur yang terkandung dalam bacaan itu. Yang ketiga, menganalisis unsur tema. Yang keempat, menganalisis penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Yang kelima, menghubungkan unsur-unsur struktur pembangun untuk mewujudkan kepaduan makna struktur. Yang keenam, menafsirkan keterkaitan antar unsur secara cermat. Hasil penelitian ini, unsur-unsur struktur pembangun dalam novel O. Suatu karya sastra yang dibangun oleh unsur-unsur membangun yang
bersaling berkaitan sehingga menjadi karya yang utuh. Unsur-unsur struktur pembangun dalam novel O akan dideskripsikan melalui penjelasan berikut. Yang pertama, tema. Tema fiksi umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yakni tema fisikal atau jasmaniah, moral, sosial, egoik, dan ketuhanan. Novel O memiliki 3 jenis tema, yaitu tema jasmania, egoik, dan tema ketuhanan. Tema jasmania tentang kisah percintaan O dan Entang Kosasi. Kemudian tema Goi merupakan tema yang menyangkut reaksi-reaksi pribadi yang pada umumnya menentang pengaruh sosial. Yang ke B, alur atau plot. Dari segi penyusunan peristiwa, alur dalam novel O karya Eka Kurniawan adalah alur regresif karena peristiwa-peristiwa yang disusun dalam novel ini cenderung acak. Di dalam cerita ini juga banyak terdapat peristiwa sorot balik dengan teknik mengenang masa lalu tokoh. Yang C, penokohan. Novel O ini memiliki tokoh-tokoh yang digambarkan secara jelas, yaitu O, Entang Kosasi, Sobar, Joni Simbolon, Beta Lumur, Kiri, Tony Bagong, Dara, Revolver, Makungkung, Mat Angin, Kaleng Sade, Rini, Juwita, dan lain-lainnya. Yang D, latar atau setting. Latar tempat dalam novel O adalah rawa kalong, bangku, gang-gang kecil, permukiman, rumah tokoh, rel kereta api, swalayan, lorong-lorong, gang kecil. Latar waktu yang terdapat dalam novel O adalah sore, pagi hari, subuh, dini hari, menjelang pagi, siang hari, dan malam hari. Yang F, amanat. Novel O memiliki banyak amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarangnya, yaitu Eka Kurniawan. Beberapa amanat yang hendak disampaikan pengarang di dalam novel O adalah bahwa kita harus beriman kepada kitab suci Allah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, di antara banyaknya manusia yang jahat masih ada manusia yang baik. Yang ketiga, jangan mencari rezeki dengan cara yang haram. Yang keempat, tanpa masa lalu kita tidak akan punya masa depan. Dan nomor 5, pentingnya pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk keterkaitan antar unsur dalam novel O karya Eka Kurniawan, unsur-unsur pembangun dalam novel O saling berkaitan dan menjadikan suatu karya yang utuh. Sebagai keterkaitan antara tema menjelaskan peristiwa, tempat, suasana, dan pikiran pelaku cerita. Posisi pengarang sebagai pengamat dan narator di sebuah cerita, di luar cerita, dapat memberi pengarang kuasa penuh untuk menyisipkan amanat pada unsur manapun yang dikehendakinya. Kesimpulannya, pada penelitian ini, dari struktur novel O dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembangun dalam novel O karya Eka Kurniawan saling berkaitan dengan adanya tokoh O dan simbol dari nama O tersebut, sehingga menjadi suatu makna yang utuh bahwa kehidupan akan terus berputar seperti lingkaran atau seperti huruf O. Dan menurut saya kritik sastra adalah berusaha mengekspresikan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi karya sastra melalui komponen-komponen yang ada dalam kritik sastra, yaitu filsafat, psikologi, fungsi, dan deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.